Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Lagi pilek, Bu. Aduh, ada yang lagi sakit, lagi pilek. Diva ya tadi. Semoga lekas sembuh ya, Diva. Gimana nih? Kemarin kan habis liburan, habis UTS, habis pembagian rapot juga. Rapot-rapotnya nilainya bagus nggak nih semester 1? Bagus nggak? Yang Ibu lihat di pelajaran Ibu bagus-bagus sih. Gimana? Yang lainnya? Semoga bagus. Ya gitu aja deh, Bu. Banyak yang merah, Bu. Aduh, banyak yang merah. Nah, apa ya buat yang mungkin masih belum bagus, bisa ditingkatkan lagi di semester ini. Yang udah bagus juga ditingkatkan atau dipertahankan juga ya, jangan sampai malahnya turun gitu, jangan ya. Nah, karena udah liburan, mungkin ya masih ada pikiran-pikiran yang tertinggal pas liburan kalian. Kita coba fokuskan lagi pikiran kalian, kita nyamankan duduknya, cari tempat belajar yang nyaman, cari yang nggak diganggu sama keluarga atau suara bising yang lainnya gitu. Sama kalau misalkan kalian menggunakan laptop atau smartphone, jangan terlalu dekat juga ya, jangan terlalu membungkuk juga, jangan apa ya, supaya nggak merusak punggung sama mata kalian. Sama tapi jangan rebahan juga gitu. Jangan rebahan ya, duduknya ya duduk biasa aja gitu, tapi yang nyaman dan santai gitu. Nah, karena udah mau ke semester 2 nih ya, udah hari pertama, Ibu mau nggak refresh deh ingatan kalian pas semester 1 di animasi 2 dimensi ini. Wow. Di semester 1 kan Ibu ngejelasin tentang prinsip-prinsip animasi itu yang ada 12. Coba deh Ibu mau perwakilan 2 orang sebutin 6 gitu ya. Coba masih ingat nggak sih apa aja? Siapa coba yang pertama, ada yang mau coba? Yang berani coba? Ingatan, boleh dibuka dulu bukunya. Ingat-ingat lagi apa aja sih prinsip-prinsipnya? Coba ada yang bisa gak? Masa nggak inget? Ya ada yang mau? Atau mau Ibu tunjuk aja? Bener nih mau Ibu tunjuk. Saya, Bu. Oh, Nafil, boleh. Hebat Nafil. Coba gimana Nafil? Ada apa aja? Ada solid drawing, ada timing and spacing, squash and stretch, anticipation, slow in, slow out, terus arcs. Saya ingat sih cuma segitu, Bu. Iya, ada tadi udah ada 6 ya. Solid drawing, timing and spacing, ada squash and stretch, anticipation, slow in, slow out, sama arcs. Itu benar sekali Nafil. Hebat, berarti Nafil masih ingat ya, masih fresh ingatan tentang prinsipnya. Ada lagi yang mau nambahin dari Nafil? Kan ada 6 tadi ya, baru ada 12 nih, 6 lagi. Ada yang mau coba? Saya, Bu. Boleh Nazir, coba apa aja? Secondary action, follow through and up, overlapping action, strike ahead and post to post, tagging, dan terakhir tuh exaggeration. Oke, wah betul sekali, ada secondary action, follow through and overlapping action, straight ahead action, post to post, tagging, appeal, sama exaggeration. Bagus sekali Nazir, berarti masih ingatannya masih fresh gitu ya. Semoga teman-teman yang lain juga masih ingat ya dengan tadi jawaban Nafil sama Nazir. Semoga jadi merecall kembali ingat-ingatannya kayak gitu. Semoga masih ingat ya, soalnya kenapa? Karena di semester 2 ini kalian bakal menerapkan prinsip-prinsip itu. Nih, kenapa bisa menerapkan ya? Mungkin dari judulnya juga kalian udah kelihatan ya. Ini animasi 2 dimensi, tugas akhir. Nah, tugas akhirnya tuh ngapain sih? Jadi, tugas akhirnya itu kita bakal ngebuat cerita atau film pendek animasi 2 dimensi dengan 3 tahap. Ada praproduksi, produksi, sama post-produksi. Jadi nanti pada animasi yang kalian buat itu, kalian harus menerapkan prinsip-prinsip yang sudah dipelajari sebelumnya, gitu ya. Nah, untuk tahapannya di praproduksi ini ada konsep art, terus karakter, sama storyboard. Untuk pengerjaannya diberi waktu 3 minggu. Jadi selama 3 minggu ke depan, minggu ini, minggu depan, sama minggu lusa, kalian bakal kerjain dulu karakternya sama storyboard. Biar kita menyicil, gak di tengah-tengah atau di akhir-akhir kalian malah baru ngerjain karakter.
Ya nggak gitu dong, kan kita jajal dari awal karakternya dulu yang dibutuhkan gitu kan. Nanti kalau nggak ada karakternya apa yang mau dianimasikan gitu kan. Karakter itu sama storyboard, jadi itu sebagai acuan kalian kayak gimana nanti kamera-kameranya. Terus selanjutnya ada produksi. Nah untuk produksi ini dikasih waktu selama 1 bulan. Ini ada rendering karakter, bone, key motion, sama in-between. Gitu. Jadi untuk rendering karakter ini nanti kalian kan udah buat karakter nih di produksi sebelumnya. Di tahap sebelumnya, di tahap sekarang kalian karakternya tuh udah siap untuk dikasih bone. Jadi udah di pisah-pisah sepersendiannya. Nanti udah dikasih bone, terus ada emotion juga biar kayak acuan nanti animasinya mau kayak gimana, nanti diisi sama in-between. Selanjutnya setelah tahap produksi bakal ada pasca produksi. Nah di pasca produksi ini ada editing atau finishing, terus ada rendering, terus upload ke YouTube Class. Kan udah punya YouTube Class kan. Jadi nanti kalian upload tugasnya di situ. Sama bakal ada laporan akhir. Nah untuk laporan akhir ini berupa dokumen. Nanti kalian masukkan kayak selama praproduksi, produksi sama pasca produksi itu kalian ngejain apa aja, kayak masukin screenshotnya, terus karakternya, ceritanya, storyboardnya, kalian masukin ke situ, kayak gitu ya. Nah untuk pengerjaan juga secara berkelompok, jadi kalian nggak perlu takut gitu ya, masa gue sendiri-sendiri individu, nggak, ini bakal kelompok. Nah kelompoknya udah ibu bagi di 2 kelompok sesuai absen aja ya. Jadi kelompok 1 itu ada Diva, Hasnan sama Nazir, terus kelompok 2 ada Nafil, Rizky sama Maria, gitu ya. Ibu harap ketiga anggota kelompok ke-6 ini tuh bakal berkontribusi aktif buat tugas akhirnya. Soalnya tugas akhirnya itu kan nanti kalau nilai itu bakal ngaruh ke nilainya lagi gitu. Nah buat teman-teman misalkan ada di salah satu kelompok, ternyata ada rekannya yang kurang aktif atau nggak berkontribusi buat ngerjain tugasnya. Nah kalau kayak gitu nanti kalian masukin di laporan akhir aja. Ya gimana ya, soalnya itu bakal mempengaruhi juga ke nilai kalian kalau misalkan kalian nggak ngasih tahu gitu kan. Maksudnya kayak kalau kalian nggak ngasih tahu terus ibu nggak tahu kalau ternyata dia yang nggak ngerjain ini nggak ngebantu kalian, nanti ibu kasih nilainya sama kan, nggak mau ditekan. Jadi nanti kalian masukin nilainya di laporan akhir dan gitu. Selanjutnya karena udah pembagian kelompok terus ada dikasih timeline juga, nah kita masuk ke materi yang pertama. Ini ada konsep dan karakter. Nah ini ketentuan buat ceritanya udah ibu tentuin aja ya biar lebih memudahkan kalian juga. Jadi kalian nggak perlu pikir dari awal juga. Nah untuk ketentuan ceritanya itu cerita klasik atau dongeng yang ada di cerita kalian atau yang kalian pernah dengar. Jadi kalian bisa gunakan itu. Nah, untuk membuat konsep art sama karakter, pertama-tama yang dilakukan tentunya kita harus membuat referensi. Kita mencari referensi dulu. Nah, referensi itu apa sih? Referensi merupakan acuan atau petunjuk yang bersifat merepresentasikan dari suatu hal. Nah, fungsinya itu untuk akurasi, membantu kita untuk tidak terlalu lama meraba-raba dan mengira-ngira ide. Jadi, kalian tuh udah punya acuan, membantu kalian ceritanya mau kayak gimana, karakternya kayak gimana, nanti bentuk saat dianimasikannya mau kayak gimana gitu, sama konsistensi. Nah ini membantu dalam menjaga konsistensi dalam konstruksi maupun memvisualisasikan sebuah ide atau relevansi dari satu produk ke produk lainnya. Jadi kalian tuh konsisten gitu, misalkan kayak style nanti karakternya kan, nanti yang kalian tuh karakternya stylenya tuh konsisten, nggak tiba-tiba di tengah animasi kalian tiba-tiba berubah style karakternya atau ceritanya malah berubah gitu kan, enggak. Jadi kalian tetap konsisten, jadi referensi sebagai acuan. Terus referensi ini ada 3 contoh, dibagi 3 jenis. Yang pertama ada mood reference atau yang bisa disebut mood board gitu ya. Nah ini tuh untuk menggambarkan vibe dari satu ide kalian, suasananya mau kayak gimana yang ingin kalian tampilkan. Terus ada mood board. Mood board itu bisa berupa palet warna ya, kayak color palette atau elemen representatif lainnya atau ilustrasi juga. Selanjutnya yang kedua ada technical reference. Nah ini tuh referensi visual yang fungsinya sebagai acuan dari cara kita akan memvisualisasikan ide kita nanti. Dan sebagai guide juga, guide komposisi. Karyanya bisa karya produk lain. Jadi kalian mengumpulkan, kalian tuh mau
ambil ini dari karya ini kan, contohnya mau bajunya kayak ini, mirip yang kayak gini gitu. Terus yang ketiga ada inspiration reference. Nah, itu sesuatu yang ingin kamu aplikasikan dengan di ide kamu. Dan bukan sesuatu yang menggeser jauh, bahkan mengubah from awal kalian yang sudah kalian tentukan gitu. Jadi nggak jauh banget, beda banget gitu ya. Selanjutnya, nah ini contohnya teman-teman, ada mood board kayak yang sebelah kiri ini kan mood boardnya tuh kayak cheerful, colorful juga, ada bunga warna oranye, warna kuning, dan penggunaan warnanya juga penggunaan warna yang warm gitu. Jadi ada kesan hangat dan colorful, kayak riang lah, happy happy gitu. Beda dengan yang sebelah kanannya. Nah kalau yang sebelah kanannya kan itu lebih dark, lebih serem, horror gitu kan, thriller. Soalnya menggunakan gambar-gambar yang merepresentasikan horor gitu, ada ular, terus ada petir, terus ada tengkorak, sama warnanya juga warna-warna hitam. Jadi terlihat banget vibe dari moodboard ini gitu. Selanjutnya ini ada technical reference. Nah untuk technical reference ini kayak yang di sebelah kiri ini ada object reference. Nah misalkan kalian tuh ingin menggunakan satu karakter dari daerah mana gitu. Nah daerah itu kan pasti mempunyai suatu ciri khasnya, bisa berupa baju daerahnya. Kayak misalkan ini bajunya mau kayak gini, kita ikutin ini sepatunya kayak gini, terus ada pattern di bajunya kayak gini. Terus ada kepadatan karakter, kan contohnya ini contoh ya. Contohnya tuh di sebelah kanan ini menggunakan karakter yang bentuknya tuh kecil-kecil, cibi-cibi kayak gitu ya. Cibi. Terus selanjutnya ada inspiration reference. Nah untuk ini tuh yang nggak beda jauh sama promnya. Misalkan kalau yang di sini yang dicontohin, ini tuh ingin mengambil head aksesorisnya, aksesoris kepalanya. Kalau lihat dari gambar ini kan kebanyakan tuh rambutnya tuh ada yang dikepang, terus kayak twin tail, terus ada di kepalanya tuh ada kayak kuping binatang, kuping hewan gitu ya, kayak yang serigala, ada bunny, itu kelinci, sama ada kucing, terus ada beruang dan lain-lainnya. Jadi yang ingin diambilnya tuh dari kepalanya, dari aksesoris kepalanya gitu. Jadi nggak ngelihat bahkan sepatunya pakai apa, bajunya kayak gimana, karena yang ingin diambil tuh aksesoris kepalanya gitu. Nah, ini juga ada tips dasar desain karakter yang bisa kalian tonton, yang mungkin bisa membantu kalian saat kalian menggambar desainnya, karakternya. Coba bisa diputar nggak ya? Oke, kayaknya tadi ada sini deh. Ibu buka di, ini bisa. Kayaknya agak susah ya kalau di sini. Ibu buka di YouTube dulu sebentar, Ibu stop share. Kita coba di share sini. Nah, muncul ya. Suaranya masuk? Suaranya kedengeran nggak kalian? Masuk, Bu. Oke, masuk. Masuk, Ya. Bu. Hai Sobat Asakawa Febri, dalam sebuah desain karakter tokoh animasi, karakter menjadi sesuatu yang sangat penting karena karakter yang sangat kuat yang akan selalu diingat oleh pembaca, bahkan sampai menjadi sebuah ikon. Karakter desain terdengar sebagai proses yang rumit, namun sebenarnya hal itu bisa menjadi mudah dan menyenangkan. Ada beberapa cara yang mungkin dapat membantu Anda membuat desain karakter yang unik dan memberikan kesan yang berbeda. Tips dasar membuat desain karakter yang bisa Anda coba. Di antaranya, yang pertama, tentukan tema. Terlebih dahulu Anda tentukan tema apa yang Anda ambil. Kira-kira apa yang ingin orang lain lihat, yang dirasakan dan dipahami saat mereka melihat karakter yang Anda buat. Lalu Anda sederhanakan tema tersebut.
Setelah itu, susunlah tema menjadi satu kalimat deskripsi. Yang kedua, buatlah latar belakang ceritanya. Ciptakan cerita bagaimana kehidupan karakter Anda, di mana tempat tinggalnya, bagaimana cara mereka menjalankan kehidupannya, dan informasi pendukung yang lainnya. Informasi pendukung bisa didapatkan dari hasil penelitian dan survei ke berbagai tempat, budaya, dan profesi agar kehidupan dari karakter yang Anda buat benar-benar hidup, sehingga Anda dengan mudah untuk membuat desain karaktermu sendiri melalui latar belakang cerita tersebut. Yang ketiga, berikan nama dan kepribadian pada karakter. Beri nama yang kreatif dan disesuaikan dengan latar belakang ceritanya. Pembentukan kepribadian karakter memberikan pengaruh besar pada karakter yang akan dibuat. Pastikan Anda memahami karakter Anda. Jika Anda paham dengan karakter Anda, maka akan lebih mudah untuk merealisasikannya dalam bentuk desain yang hebat. Yang keempat, menentukan jenis karakter. Anda perlu menentukan jenis karakter yang akan Anda buat. Apakah menjadi manusia, hewan, atau yang lainnya. Sebenarnya menentukan jenis karakter menjadi hal yang paling menyenangkan. Anda dapat berimajinasi dengan jenis karakter seperti apa yang Anda inginkan. Yang kelima, menentukan bentuk fisik karakter. Tentukan bentuk fisik dari karakter. Apakah ingin tinggi, pendek, kurus, atau gemuk, besar atau kecil. Eksplorasi bentuk tubuh dan rupa dari karakter Anda sendiri. Tipsnya, gambarlah kepala yang terpisah dari tubuh karakter. Cocokkan 3 jenis badan yang berbeda dan gariskan dengan kepalanya. Yang keenam, menentukan warna. Pilihlah warna yang sesuai karena dapat mempengaruhi mood orang saat melihatnya. Penggunaan warna cerah menggambarkan kesenangan dan semangat. Warna gelap menggambarkan misteri. Untuk warna merah menggambarkan keberanian, passion, dan kemarahan. Warna hijau menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan alam dan uang. Anda juga dapat berekspresi dengan warna. Berikan warna yang anti-mainstream pada karakter Anda. Yang ketujuh, ciptakan pose yang dinamis pada karakter. Buatlah pose yang dinamis untuk membuat karakter lebih hidup lagi. Selain pose depan dan belakang, cobalah ciptakan pose dengan berbagai gerakan. Hal ini berhubungan dengan latar belakang cerita yang sebelumnya telah Anda buat. Sebagai contoh, foto orang sedang relaksasi sambil duduk dengan kaki bersilang. Hal itu dapat Anda terapkan untuk karakter Anda sekalipun ia binatang. Yang kedelapan, ciptakan style, baju, dan aksesoris pendukung. Baju dan aksesoris yang dikenakan pada karakter harus sesuai dengan kepribadian yang Anda buat sebelumnya. Yang kesembilan, buatlah ekspresi pada karakter. Ekspresi adalah alat komunikasi utama dalam desain karakter. Perhatikan bagaimana alis, mata, mulut, Ya mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah karena tadi ada disebutin kalian harus membuat wataknya kayak gimana, ceritanya kayak gimana. Nah karena udah ibu tentuin tadi, ceritanya tuh cerita dongeng, jadi kan bisa ngambil kayak misalkan contohnya itu kalian mau ngambil si Sangkuriang, misalkan Sangkuriang gitu ya. Nah Sangkuriang itu wataknya kayak gimana, terus latar belakang ceritanya di mana. Jadi kalian udah gampang gitu, udah ada gambaran. Jadi memudahkan kalian buat referensi kalian. Kita lanjut ya. Bisa dulu. Bisa ternyata. Oke, next. Setelah nonton video, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang materinya atau tentang tugas akhirnya mungkin? Tanya dulu. Ada yang mau tanyakan? Sudah cukup? Cukup, Bu.
Oke, udah paham ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan, selanjutnya. Ibu mau nanya, Oh ya, gimana Nafil? untuk itu baru penjelasan kan Bu ya? Ya, Tadi mau nanya aja sih, apakah kalau misalnya kita buat karakter chibi gitu ya, ada syarat-syarat tertentu gitu? untuk karakter chibi, coba kita lihat ya. Sini ya. Nah, kalau untuk karakter chibi itu ada beberapa perbedaan sama karakter yang misalkan proporsinya normal. Kalau lihat dari sini kan chibi itu kepalanya kayak lebih gede daripada badannya, gitu kan. Lihat untuk kaki dan tangannya mungkin nggak terlalu didetailskan, jadi nggak terlalu banyak details untuk karakter chibi ini. Namun untuk dianimasikan juga karakter chibi ini ada perlakuan khususnya untuk daripada sama yang normal gitu. Karena yang chibi ini kan misalkan si tangannya tuh agak kecil sama kakinya juga. Jadi takutnya kalau misalkan digerakkan sama kayak karakter yang normal, nanti malah nggak kelihatan gerakannya. Tangannya nggak kelihatan, kakinya nggak kelihatan. Jadi harus ada beberapa perbedaan lah untuk karakter chibi ini. Kayak gitu. Gimana Nafil? Oke, paham. Oke, paham ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita next selanjutnya. Nah, ini tugas. Pertama, coba carilah referensi untuk karaktermu secara berkelompok ya. Lalu nanti kalian presentasikan di depan. Nah, referensinya tuh kalian bisa pakai yang ini. Misalkan salah satu dari ini, input reference, technical reference, atau expression reference, kayak gini. Misalkan mau buat moodboardnya kayak gimana, technical reference kayak gimana, bahasa refleksnya kayak gimana. Tapi untuk sekarang satu aja dulu, nggak apa-apa, salah satu. Setidaknya referensi yang kalian buat itu bisa menggambarkan kalian tuh mau ngambil cerita yang mana dan karakternya tuh mau di kayak gimana kan, stylenya kayak gimana gitu ya. Untuk waktunya ibu kasih 30 menit aja ya untuk hasil presentasinya tuh ibu mau di satu slide aja, itu yang memuat foto-fotonya kayak sama contoh-contoh yang tadi ya, kayak satu slide aja, jadi nggak dipisah-pisah biar nanti gampang kita ngeliatnya. Untuk memudahkannya kan kalian tuh ada yang merasa ibu kan kita belum nentuin ceritanya mau kayak gimana, masa udah dari referensi karakternya. Nah, sambil cari cerita kalian sambil nentuin referensinya. Jadi kita mau ambil cerita kayak tadi si Sangkuriang, atau misalkan kalau oh ya dongengnya tuh nggak bisa, agak terpaku sama yang lokal ya. Kalau kalian mau ngambil yang luar kayak misalkan The Tortoise and the Hare, si kelinci dan si kura-kura, itu kalian boleh. Jadi kan ambil yang luar negeri juga boleh kayak Hansel Gretel atau yang lokal kayak Sangkuriang, Maling Kundang, itu boleh banget. Nah, saat kalian misalkan tadi ya contoh kalian mau ngambil Sangkuriang gitu. Aku mau ngambil Sangkuriang. Kalian sambil cari nih, Sangkuriang tuh orangnya kayak gimana. Nanti kalian bisa buat mood-boardnya. Kayak buat referensinya kan Sangkuriang tuh di daerahnya, bajunya kayak gimana, suasana daerahnya kayak gimana. Seorangnya tuh kan cowok ya, mau tingginya kayak gimana. Terus kalian mau buat yang chibi atau yang normal. Kayak gitu ya. Paham? Ada yang mau tanyain dulu? Paham ya? Kalau paham. Bu mau nanya. Oh iya, kenapa Nafil? Untuk ceritanya boleh bikin sendiri Bu atau gimana? Untuk ceritanya ibu harapkan bukan buat sendiri ya, maksudnya kalian udah ada kan, ya udah ibu tentuin juga ceritanya itu harus dongeng atau cerita klasik. Jadi kalian bisa langsung ambil aja yang udah ada. Tapi kalau misalkan kalian mau ada perubahan dikit, karena ada yang mau kalian tambahin lah, ibu mau rubah dikit, tapi perubahannya itu nggak merubah keseluruhan cerita. Itu boleh banget ya, karena kalian boleh ada apa ya, inspirasi atau imajinasi kalian, misalkan Sangkuriang tuh kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Itu boleh, tapi tidak merubah secara keseluruhan ceritanya. Kayak gitu. Itu ya, Nafil? Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya nih? Atau kalau nggak ada, Ibu bakal mulai timernya. Mau bertanya, Bu. Oke, gimana, Diva? Untuk Sally tentuin nggak? Stylenya? Untuk stylenya enggak sih, dibebaskan aja sesuai style kalian. Walaupun kan tadi ibu ngeliatinnya kayak kebanyakan anime gitu ya. Tapi kalau kalian mau gunakan anime boleh, mau pakai
yang barat atau batu boleh, atau kalian punya style sendiri yang ada ciri khasnya itu boleh banget gitu ya. Jadi ini kalian silakan eksplor kreativitas kalian kayak gitu ya Diva. Oke. Kalau udah kalian tanyain, ibu bakal mulai timernya. Coba ibu stop share, ibu share timernya. Oh ya, karena ini mungkin berkelompok ya, jadi kalian kalau mau live meet nggak apa-apa, kalian buat meet sendiri sama kelompok kalian itu nggak apa-apa. Tapi ibu bakal stay di sini, ibu bakal stay di sini. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan dulu tentang tugasnya kayak gimana, kalian bisa masuk lagi ke sini dan nanyain ke ibu. Ibu bakal stay di sini. Nanti setelah 30 menit kalian masuk lagi ya. Kalian masuk lagi. Kita langsung mulai aja timernya. Oke, udah habis waktunya. Coba udah pada masuk belum? Halo, halo, kalian udah masuk semua ini? Udah masuk lagi ke meet-nya? Sudah, Bu. Oke, udah pada masuk ya. Berarti Udah, Bu. udah semua. Nah, coba ibu dong mau lihat hasil pencarian kalian cara berkelompok. Siapa dulu nih yang mau presentasiin? Kelompok saya boleh, Bu. Boleh, kelompoknya Hasan. Bentar ya, Bu. Oke, gimana nih ceritanya, ngambil cerita apa, Hasan? Jadi cerita yang diambil itu kayak Red Riding Hood gitu, Bu. Jadi si Tudung Merah ngambil, sementara kalau ngambil desainnya sih itu mirip-mirip gambar, bentuk-bentuk karakternya chibi gitu, Bu. Terus perubahan dikit, jadi si Tudung Merahnya itu rambutnya punya kekuatan kayak Rapunzel gitu. Kekuatan Panjang gitu dan iya, bagus iya. gitu, dan makanya ditutupin sama tudungnya gitu. Gitu, Oh Bu. iya. Oke. Jadi ngambilnya dari luar terus Red Riding Hood dan ada perubahan dikit gitu ya, nggak apa-apa. Iya, Bu. Dimodifikasi dikit. Iya. Nah, ini karena tadi ngambil chibi, berarti nanti harus ada beberapa yang harus diperhatikan ya, karena chibi sama yang profesional itu beda gitu ya, cara animasinya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih buat kelompok Hasan. Nanti kalian kembangkan lagi ya dari referensi itu. Yang selanjutnya kelompok 2, siapa nih yang mau presentasi? Kelompok 2, perwakilannya siapa? Dari aku, Bu. Oke, dari Rizky boleh? Coba, coba lihat. Dari saya, Bu. Ya, boleh. Di share screen aja. Gimana? Nyampe nggak suara ibu ke Rizky? Halo, Rizky? Nyampe, Bu. Ini suara ibu saya. Oh iya. Suara Rizky-nya agak putus-putus nih, Bu. Rizky, sinyalnya aman? Takutnya ya kita masih online gini kan, takutnya sinyalnya masih menjadi kendala utama gitu. Gimana Rizky? Aman? Gimana, Bu? Suara saya jelas nggak? Udah jelas, suaranya jelas. Oh, udah jelas. Oke, saya share screen ya, Bu. Ya, boleh. Udah muncul belum, Bu? Nah, udah muncul. Boleh. Gimana nih mau cerita apa ini? Kiranya. Ya, Ibu. Ini ceritanya kelompok ceris gitu, terus channelnya mau anime gitu, sama proporsinya normal sih. Oh iya. Terus buat si hijaunya lebih diseremin dan lebih besar gitu. Itu terus
referensi dan desainnya juga kurang lebih maunya kayak gitu. Cuman masih bisa diimprove sih, Bu. Oh iya, oke gitu. Jadi ini tadi tuh timun mas ya. Saya tadi ada putus-putus tapi ibu nangkep dikit ini tuh timun mas. Terus yang sebelah ini tuh buto hijaunya ya, bakal lebih serem. Ini udah lumayan serem sih kalau ibu ketemu kayak gini, ibu juga serem gitu. Oke, terima kasih buat kelompok Rizky. Nanti dikembangkan lagi ya buat referensinya. Udah bagus, udah bagus. Jadi kedua kelompok juga udah sangat bagus. Terima kasih kelompok Rizky. Oke, Oke, sama-sama, Bu. ya. Terus karena tadi kalian udah menampilkan referensi dan cerita kalian tuh mau ngambil apa, nanti kalian kembangkan ya. Kalian kembangkan mau kayak gimana. Ibu share lagi dulu PowerPoint-nya. Oke. Nah, udah kelihatan ya tadi. Nah, nanti kalian kembangkan buat di tugas minggu kedua. Nah, jadi di tugas ini kalian lanjutkan buat karakter sketch sama konsep detailnya sama skrip ceritanya. Jadi kan tadi udah ada referensi ceritanya mau ngambil Red Riding Hood sama Timun Mas. Nah, nanti kalian buat ceritanya, buat skripnya sama karakternya di sketch aja dulu nggak apa-apa. Nanti itu buat ngedetailnya bakal ada di next pertemuan. Nah, diharapkan juga ada minimal 2 karakter protagonis. Kalau misalkan tadi kan si Red Riding Hood-nya ya sama Red Riding Hood sama satu lagi siapa? Timun Mas juga misalkan mau sama buto hijaunya tadi boleh atau mau sama kakeknya dulu, neneknya dulu boleh. Jadi minimal harus ada 2 karakter protagonis yang udah kalian sketch dan sedikit dikasih warna lah biar ada gambaran warnanya kayak gitu ya. Untuk pengumpulan tugasnya itu bakal dikumpulin minggu depan sehari sebelum pertemuan. Sekarang kan hari Rabu atau hari Selasa nih, aduh maaf ibu lupa. Hari Selasa. Nah, berarti kalian bakal ngumpulin di hari Senin tanggal 13 jam 11:59 malam ya. Tapi kalian jangan ngumpulinnya jangan mepet-mepet gitu ya, takutnya kalian malah begadang gitu kan. Jadi sorenya atau malam setelah Isya kalian harus sudah ngumpulin gitu ya. Jaga-jaga biar nggak telat juga gitu. Selanjutnya oke. Nah, setelah kalian nanti bakal membuat karakter sketchnya sama ceritanya udah ada, nanti kalian bakal belajar tentang storyboard di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk storyboard ini nanti bakal memvisualisasikan dari skrip cerita yang sudah kalian buat. Nah, jadi sambil kalian ngerjain tugasnya, kalian boleh sambil baca-baca apa sih storyboard atau mungkin ngeliat dulu storyboard tuh kayak gimana. Jadi nanti kalian ada gambaran kayak gitu ya. Oke, mungkin materi kita udah sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu buat minggu ini? Ada yang mau tanya dulu? Apa sudah paham sama tugasnya, sama materinya? Paham ya? Udah paham, Bu. Oke, paham ya, mantap. Untuk materinya Ibu bakal share di Classroom, tugasnya juga bakal Ibu share di Classroom. Jadi kalian nanti cek Classroom-nya juga ya, sama BAP absensi juga Ibu share, jadi kalian jangan lupa cek ya, jangan sampai kelewatan, jangan sampai telat. Takutnya nanti malah ibunya lupa gitu kan ya, ibu kalau akan ikut tapi kalian ternyata telat ngisinya, terus ibu nilainya sesuai yang udah ibu lihat di kelas seperti ya, nanti kalian jangan telat. Mungkin cukup buat pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan di luar jam pelajaran, kalian boleh tanya ke ibu atau tanyakan di grup diskusi Classroom kayak gitu, atau di grup WA juga kan kita udah buat grup WA. Sama untuk materinya udah ibu share. Modulnya juga udah ibu share ya, modul buat kita pengerjaan tugas akhir ini. Kayak timeline-nya tadi yang produksi, praproduksi, pasca produksi sama pas produksinya. Ibu udah share. Mungkin cukup sekian, terima kasih ya kalian udah mengikuti
pembelajaran hari ini. Kalian masih semangat, ini hari pertama setelah liburan. Semangat terus sampai kalian mengerjakan tugas akhirnya gitu, sampai nanti dikumpulkan laporan akhirnya. Kayak gitu ya. Ibu tutup pelajaran hari ini. Biar taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.